Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat GPDIL Siada yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada saat ini kita boleh kembali bertemu dalam renungan 79. Kita sampai kepada Injil Lukas pasal yang ke-19. Itu terdiri dari 48 ayat, tapi saya tidak akan membacakan semua. Saya akan membacakan Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Tapi saya baca ayat yang ke-9 lebih dulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Saya beri tema firman Tuhan pada saat ini, Tuhan mencari yang hilang. Kalau kita baca dalam pasal 19 ayat 1 sampai 10 ini tentang Sakeus. Siapa itu Sakeus? Kita tahu Sakeus itu dikenal sebagai seorang kepala pemungut cukai di Yeriko, dan bisa dikatakan bahwa dia itu bisa dipastikan bahwa dia itu adalah seorang yang sangat kaya. Tidak jauh berbeda dengan pemungut cukai yang lainnya, ia dikenal tamak dan suka memeras orang lain. Sangatlah wajar kalau profesinya sebagai pemungut cukai itu membuatnya sangat dibenci oleh orang-orang yang ada di Yeriko pada saat itu. Karena apa? Karena profesinya, yang profesi seorang pemungut cukai, di mana-mana pun pemungut cukai itu memiliki reputasi yang buruk. Sudah dikenal oleh semua bahwa pemungut cukai itu tidak baik. Pada suatu ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, dan dia melintasi seluruh kota Yeriko itu. Keberadaan daripada Tuhan Yesus itu didengar oleh Sakeus. Dia sudah mendengar nama daripada Yesus, itu nama yang ajaib. Tetapi waktu itu orang terlalu banyak, dan Sakeus ini seorang yang pendek, tidak seperti orang-orang lain. Jadi kalau Yesus dikerumuni orang banyak, dia tidak dapat melihat Yesus itu seperti apa. Maka dia lari mendahului orang banyak, kemudian dia melihat dan dia naik ke pohon ara. Sakeus naik untuk melihat Yesus seperti apa. Kita melihat di dalam ayat ini, di mana-mana kita tahu Tuhan Yesus masuk di tempat itu, Sakeus juga ingin melihat, hatinya tertarik. Karena itu ia berusaha untuk melihat orang apakah itu Yesus, tetapi ia tidak bisa. Lalu ia memanjat pohon ara. Kita tahu di sini keberadaan Yesus itu, pada saat itu banyak sekali orang yang datang mengelilinginya, dan Sakeus tidak bisa melihat. Lalu dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di tempat itu. Kalau kita melihat ayat yang ketiga dan keempat, dikatakan demikian. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu
memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di tempat itu. Dalam ayat yang ketiga dan keempat dikatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah itu Yesus. Betapa besar kuasa Tuhan Yesus sehingga kehadirannya menarik banyak orang untuk melihat kepadanya. Kita melihat Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa yang luar biasa. Sehingga Sakeus pun ingin melihat orang apakah Yesus itu. Kuasa Tuhan itu yang menarik Sakeus sehingga dia datang kepadanya. Betapa besar kuasa Tuhan pada saat itu. Kalau kita melihat dalam Yohanes 6 ayat yang ke-44, demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 6 ayat yang ke-44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku kalau dia tidak ditarik. Sakeus pun tidak mungkin datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh kuasa daripada Tuhan Yesus. Jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Di dalam Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun memerintahkan Sakeus untuk melihat Tuhan Yesus. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Orang-orang di Yeriko itu tidak suka dengan Sakeus karena dia seorang pemungut cukai yang suka menindas dan yang sering kali memeras orang-orang di tempat itu. Dan tetapi ia ditarik sendiri oleh Bapa yang ada di dalam surga kepada putranya yaitu Yesus Kristus. Yang menarik Sakeus itu adalah Bapa sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang menarik untuk dia datang kepadanya. Ada rasa lapar dan haus yang dialami oleh Sakeus. Pada saat itu orang-orang di Yeriko tidak suka kepada dia. Dia merasa begitu haus akan kasih daripada Tuhan. Dia merasa begitu haus rindu untuk melihat Tuhan Yesus Kristus. Dia merasa lapar hatinya untuk bertemu dengan Yesus. Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati Sakeus. Ada tertulis, kita melihat dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, akan Tuhan, karena dia akan dipuaskan oleh Tuhan. Saat itu Sakeus merasa lapar dan haus akan kebenaran daripada Tuhan. Dan pada waktu dia datang, maka Sakeus dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tuhan Yesus tidak mengkhotbahi Sakeus, tidak mendorong Sakeus sama sekali untuk datang kepadanya, tidak mengkhotbahi, menegur atau mencela Sakeus karena dosa-dosanya, tidak. Tuhan Yesus sama sekali tidak menegur, tidak mencela Sakeus, tetapi dia hanya mengatakan beberapa kata yang sederhana saja. Di dalam ayat yang kelima, Injil Lukas 19 ayat yang kelima dikatakan,
Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Pada waktu Yesus lewat di bawah pohon ara itu, walaupun Sakeus sembunyi di semak-semak pohon ara itu, tapi Yesus melihat sampai ke dalam batin hati Sakeus dan dia melihat, dia berhenti. Yesus tidak banyak berbicara, dia hanya mengatakan, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang ke rumahmu." Perkataan Tuhan Yesus itu sudah meluluhkan hati daripada Sakeus yang tadinya keras. Karena selama ini yang ia terima hanyalah cibiran, ejekan dari orang-orang yang ada di Yeriko. Karena dia seorang yang berdosa. Tetapi saat itu Yesus mengatakan, "Sakeus, turun. Hari ini aku akan menumpang ke rumahmu." Dalam ayat 6 dikatakan, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Pada waktu Sakeus diundang oleh Tuhan, dia tidak mengeraskan hatinya. Dia segera turun dengan penuh sukacita. Pada saat itu dia mengatakan dan dia menerima Yesus dengan penuh sukacita. Perkataan Tuhan Yesus itu sudah meluluhkan hati Sakeus. Karena selama ini Sakeus itu hanya menerima cibiran, menerima olok-olokan daripada orang-orang yang ada di sekitar itu. Melihat hal itu, banyak orang tidak suka kepada Tuhan. Dia mengatakan, "Kenapa Tuhan mau menumpang di rumah seorang berdosa yang bernama Sakeus? Kenapa Tuhan itu Allah kok mau menumpang di rumah orang berdosa?" Tapi di dalam ayat 10 Tuhan Yesus mengatakan, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Anak Manusia, Yesus Kristus, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dan mencari yang hilang dan yang tersesat. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Dia datang ke dalam dunia ini mencari saudara dan saya, seorang yang berdosa, yang sudah tidak dipandang oleh manusia sekalipun, tapi Tuhan mengasihi kita dan Tuhan menarik kita untuk menjadi miliknya. Kita bersyukur kita punya Tuhan Allah yang penuh dengan kasih. Mungkin walaupun orang tidak memandang kepada kita, orang menghina kepada kita, menjauhi kita, tetapi percayalah Tuhan itu selalu mencari kita. Tuhan itu selalu dekat kepada kita. Dia sama sekali tidak pernah memandang profesi kita sebagai apa. Segala dosa kita Tuhan lupakan. Dan Tuhan menarik kita untuk datang kepadanya. Dan dia menyelamatkan kita semuanya. Dia datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat. Puji Tuhan, kita bersyukur kita orang-orang yang sesat tuh boleh ditarik oleh Tuhan untuk datang kepadanya. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian dan mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088
Terima kasih Tuhan memberkati. Mari kita mau bersama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Engkau sudah menyelamatkan kami, orang yang berdosa, yang seharusnya dihukum Tuhan, tapi karena kasih-Mu yang begitu besar sudah menarik kami untuk datang untuk diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu, mereka yang sudah jauh daripadamu, biarlah Engkau boleh tarik mereka kembali untuk datang kepadamu. Berkati Ibu Gembala kami dalam pelayanannya, tambah-tambahi hikmat, kekuatan, dan urapan yang baru. Call center yang dengan setia melayani kami, semua pengorbanan waktu, tenaga, dan segala-galanya balas dengan berkat yang berlimpah-limpah. Jemaat-Mu GPDI Siadai, Engkau berkati usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur jemaat GPDI Siadai bersyukur kepada Allah karena jemaat GPDI Siadai telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.